Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Bu Muti, Bu Susan, Pak Iwan, dan Pak Saad. Sebelumnya, perkenalkan, saya Reskita Ananda Anwar dengan NIM 129231109. Di sini, kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil kegiatan kami terkait kuliah lapangan mata kuliah pendahuluan oseanografi. Next. Baik, kuliah lapangan kami terletak di desa atau di Pulau Tunda, Desa Wargasara, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, Banten. Pada kuliah lapangan kami di sini menggunakan metode secara berkelompok untuk mengumpulkan data sesuai modul yang telah diberikan oleh asisten. Kemudian data tersebut akan diperoleh dan diharapkan akan bermanfaat bagi instansi ataupun masyarakat setempat yang akan bertujuan untuk menjalin hubungan baik antara mahasiswa oceanografi dan juga masyarakat Pulau Tunda. Dengan harapan output dari data yang akan kami hasilkan akan kami visualisasikan dan bisa bermanfaat untuk masyarakat ataupun dari program studi oceanografi tersebut. Baik, saya Tabian Iksan, NIM 129221114. Pada modul pertama, kami mengukur pasang surut, parameter meteorologi, CTD stasioner, arus drifter, dan statistika gelombang. Next. Eh, Pada penelitian pertama, terdapat stasiun Palem pasang surut yang ditaruh pada titik A. Next. Ini merupakan grafik hasil dari kajian pasang surut yang telah diolah. Grafik ini menunjukkan bahwa pasang surut tersebut menunjukkan bertipe harian ganda, yang dimana puncak gelombangnya terjadi pada pukul 20 dan lembahnya terjadi pada pukul 4 pagi pada ketinggian sekitar 40 cm atau 0,4 meter. Next. Selanjutnya, kami memasang CTD stasioner yang dipasang dekat dengan eh, stasiun pasang surut, yaitu di titik A. Next. Ini hasil dari CTD yang telah kami olah. Yang pertama, CTD menghasilkan data konduktivitas yang rata-rata konduktivitasnya menunjukkan angka 52,2571779 dan medianya 56,637. Selanjutnya ada data temperatur yang memiliki temperatur rata-rata yaitu 29,9338237 dan medianya 30,014. Kemudian terdapat data statistik kedalaman yang memiliki rata-rata 13,4727639 dan medianya yaitu 15,295. Next. Eh, daerah ini merupakan daerah kajian pasang arus trajektori yang diukur menggunakan alat current meter yang diukur pada 5 titik sesuai dengan yang tertera pada gambar. Titik pertama yaitu di titik 1, kemudian selanjutnya berurutan dari titik 1 sampai titik 5. Next. Berikut hasil dari data yang telah kami olah. Pengukuran pertama dilakukan pada jam 15.52 pada koordinat tersebut, dan selanjutnya pada jam 15.56, jam 12.02, jam 12.08, 12.13. Eh, Hasil yang diperoleh menunjukkan grafik tersebut dominan arusnya bergerak dominan ke arah 330 derajat dengan nilai sekitar 200 arus lautnya. Kesimpulannya dari grafik Uranus ini, arus laut lebih sering dan kuat mengarah ke barat laut atau arah 330 derajat dan selatan 180 derajat. Selanjutnya itu kami mengambil data juga, data arus sejarah pantai di modul 1 ini.
ini titiknya berada di sekitaran tanggul untuk ini untuk tempat kapal itu di tapi masih di eh, daerah perairan laut lepas gitu. Lanjut. Nah, di sini kita lihat ada juga arus sejajar pantai yang kita ambil dari dengan beda jarak ini sekitar 5 meter. Nah, di sini kita melepaskan sebuah kayak botol gitu dan kita akan menunggu dia seberapa lama dia mencapai ke bibir pantai yang ini. Nah, kita membutuhkan waktu sekitar 2 menit, 2 menit, 1 menit 50 detik untuk mencapai dia sampai ke bibir pantai. Nah, dari situ kita menyimpulkan kecepatan dia untuk membawa botol itu sekitar 0,05 meter per second gitu. Next. Nah, di sini aku akan menyimpulkan dari modul saat ini data-data yang kami dapatkan. Yang pertama, data pasang surut. Pasang surut ini kami ukur 15 menit dalam setiap 15 menit selama masa kuliah lapangan itu. Dan setiap kelompok bergantian untuk mencatat batas atas dan batas bawah. Kemudian kami mendapatkan nilai rata-rata dari ketinggiannya. Kemudian untuk untuk ini kecepatan angin, kita mendapat kecepatannya 1,8 meter per second pada jam 2:04 dengan arah 26 derajat ke utara. Kemudian suhu air di menggunakan CTD kita memperoleh rata-rata sekitar 29,93 derajat Celcius. Tentunya ini sudah eh, diolah data-data yang kosong juga sudah diperbaikin gitu. Kemudian konduktivitas temperatur. Ukuran konduktivitas TD menunjukkan konduktivitas meningkat seiring kedalaman, sedangkan temperatur menurun. Untuk drifter tidak dilakukan karena cuaca hujan dan tidak memungkinkan untuk mengambil data drifter. Yang keempat, yang selanjutnya itu arus sejajar pantai. Percobaan itu eh, telah kami melakukan percobaan itu kita menyimpulkan bahwa kecepatan di titik yang kita tinjau tadi itu sekitar 0,05 meter per second. Yang terakhir itu periode gelombang ditentukan melalui pengukuran langsung terkait dengan energi yang mempengaruhi arus dan sedimen. Itu untuk modul satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Almera Fisdihar NIM 129230049. Di sini aku akan menjelaskan modul 2 tentang sedimen garis dan kemiringan pantai. Next. Untuk daerah kajiannya, kami memplot 3 titik ya dengan koordinat yang berbeda di daerah pesisir Pulau Tunda untuk mengambil data sedimen. Next. Nah, ini merupakan gambar sedimen yang kami ambil. Next. Nah, untuk daerah kajian mengenai garis pantai, seharusnya kami melakukan survei langsung untuk garis pantai di bagian pantai utara. Namun karena eh, kondisi cuaca yang nggak memungkinkan kami survei, jadi untuk data garis kami tidak mengambil. Next. Nah, ini untuk eh, sama ya, garis pantai utara. Next. Nah, ini untuk garis pantai selatan. Kami juga nggak mengambil data garis karena di pantai selatan ini saat kami survei ini cukup terjal, jadi kami tidak bisa memungkinkan untuk survei data garis pantai ini. Ini diambil dari kelompok lainnya. Next. Ini sama. Next. Ini untuk daerah kajian mengenai kemiringan pantai. Sama ya, sama kami memplot 3 titik juga seperti sedimen dengan koordinat yang berbeda ya. Kami memplot 3 titik. Next. Nah, untuk hasil ya,
kami melakukan di 3 titik dengan plot koordinat yang berbeda. Kemudian kami melakukan pengukuran jarak, sudut, dan kemiringan. Pada titik 1, jaraknya 1,9. Kami menggunakan klinometer untuk pengukuran sudut dan kami rata-ratakan mendapatkan nilainya 11,5. Kemudian kemiringan dari pantainya sama, kami menggunakan klinometer dan didapatkan 20, nilainya 20. Kemudian titik kedua, jaraknya 1,4. Kemudian kami rata-ratakan juga sudutnya mendapatkan 8. Kemudian kemiringannya kami juga ukur. Untuk yang titik kedua mendapatkan nilai rata-ratanya 14. Untuk titik ketiga, jaraknya yang kami ukur itu 9,3. Untuk sudutnya kami rata-ratakan dan mendapatkan nilai 7. Dan untuk miringan kami untuk yang titik 3 ini mendapatkan nilai rata-ratanya 13. Nah, kemudian kami klasifikasikan kemiringannya. Untuk yang titik pertama, ini lahan memiliki eh, kemiringan lereng yang curam, rawan terhadap bahaya longsor, erosi permukaan, dan erosi alur. Kemudian titik kedua, itu lahan memiliki kemiringan lereng landai sampai curam. Bila terjadi longsor bergerak dengan kecepatan rendah, sangat rawan terhadap erosi. Dan yang titik yang ketiga, lahan memiliki kemiringan lereng landai sampai curam. Bila terjadi longsor bergerak dengan kecepatan rendah, sangat rawan terhadap erosi. Next. Nah, ini untuk profil kemiringan garis pantai yang kami sudah plotting ya. Next. Nah, untuk analisisnya, jadi karena keterbatasan alat dan kondisi lapangan juga, ini berpengaruh pada pelaksanaan pengambilan data sedimen selama kami melaksanakan pulap di Pulau Tunda. Nah, salah satu hambatannya itu tidak sesuaian alat yang digunakan dengan kondisi lokasinya. Nah, grab sampler yang kami bawa hanya memiliki 24 meter, sedangkan kedalaman perairan rata-rata di Pulau Tunda itu mencapai 50 meter, sehingga alat tersebut tidak dapat menjangkau dasar laut dan mengumpulkan sampel sedimen. Kemudian lokasi kajiannya juga tidak memiliki bibir pantai. Nah, pengukuran garis pantai itu dilakukan dengan menyusuri garis pantai secara langsung. Namun karena pantai di Pulau Tunda ini memiliki karakteristik tebing curam, jadi terdapat perbedaan dalam pendekatan pengukuran. Nah, pada pantai dengan tebing terjal, garis pantai ditentukan sebagai ujung tebing yang langsung berhadapan dengan laut. Survei langsung juga mengalami kendala, terutama karena kemiringan pantai yang tinggi di beberapa titik. Berdasarkan hasil observasi kami, jadi kemiringan pantai di Pulau Tunda ini bervariasi antara 11% hingga 14%. Jadi mengindikasikan lereng dengan kategori sedang hingga curam. Karakteristik ini menunjukkan bahwa pantai Pulau Tunda ini rentan terhadap erosi. Next. Sedimen di sekitar Pulau Tunda ini memiliki berbagai jenis berdasarkan ukurannya ya. Sedimen kasar seperti kerikil, berasal dari pecahan karang atau batuan, dan pasir kasar yang ukuran 0,5 sampai 22 mm ini banyak ditemukan di pantai yang terkena arus kuat. Nah, sedangkan sedimen halus seperti pasir halus ukuran 0,063 sampai 0,5 mm ini berada di area yang lebih tenang seperti Laguna dan sekitar terumbu karang. Nah, proses sedimentasi di pesisir Pulau Tunda ini banyak dipengaruhi oleh terumbu karang yang mati dan terbawa oleh arus serta pasang surut air laut hingga terkumpul di bibir pantai. Next. Garis pantai dan kemiringan pantai ini merupakan bagian penting dari karakteristik pesisir. Garis pantai di Pulau Tunda terus berubah akibat faktor alami seperti erosi dan abrasi. Pengukuran kemiringan pantai dilakukan menggunakan rambu ukur dan klinometer. Hasilnya menunjukkan bahwa titik pertama memiliki kemiringan yang sedikit curam, sementara titik kedua dan ketiga itu lebih landai. Nah, secara keseluruhan rata-rata kemiringan pantai di Pulau Tunda tergolong landai dengan kemiringan 13% dan sudut 7 derajat. Kondisi ini mencerminkan bahwa sebagian besar wilayah pesisir Pulau Tunda memiliki kemiringan yang stabil. Oke, next. Oke, selanjutnya perkenalkan aku Tiara 129231112 akan
memaparkan modul 3 yaitu batimetri, kualitas air laut, dan arus sebaran laut. Next. Oke, gambar yang ada di layar merupakan daerah kajian untuk mengambil data kualitas air laut, batimetri, dan arus sebaran laut. Next. Oke. Grafik-grafik yang ada pada di layar merupakan grafik mengenai data-data yang kami ambil, kemudian kami lakukan plot ke dalam time series, dan seperti ada pada grafik yang pertama, yaitu time series mengenai salinitas untuk kedalaman 12, 18, dan 24 meter, di mana rata-ratanya ada pada angka 30 ppt, dan pada titik ketiga itu mengalami penurunan dikarenakan adanya kesalahan penghitungan. Begitu pula dengan time series untuk pH, suhu, turbinitas, DO, konduktivitas, serta TDS dan densitas. Oke, tabel berikut merupakan tabel statistik rataan data KL Sebaran, di mana pengukuran yang kami lakukan ada di beberapa kedalaman, yaitu 12 meter, 18 meter, dan 24 meter. Di beberapa kedalaman tersebut, salinitas menunjukkan di rentang 24,3 ppt hingga 28,7 ppt. Kemungkinan data salinitas ini itu dipengaruhi oleh air tawar dari curah hujan atau aliran sungai yang lebih dominan di lapisan dangkal. Kemudian variasi salinitas yang terjadi itu bisa saja karena adanya kesalahan kalibrasi alat pengukur. Kemudian untuk pH di kedalaman yang sama itu menunjukkan lebih tinggi dari rentang normal yang seharusnya, dan hal ini bisa saja karena adanya aktivitas biologis serta kesalahan alat. Untuk suhu pada tiga kedalaman tersebut itu relatif stabil dan menunjukkan angka sekitar 29 derajat Celcius, hampir 30 derajat Celcius, menunjukkan bahwasanya air pada kedalaman tersebut tercampur dengan baik, sehingga kondisi ini dapat mendukung kehidupan biota yang ada di laut. Kemudian untuk nilai turbiditas itu bervariasi signifikan, terutama pada kedalaman 18 meter itu mencapai angka 46,38 NTU. Dan ini menunjukkan adanya kemungkinan kesalahan dari alat atau kekeliruan metode serta cara yang digunakan saat pengambilan data. Next. Kemudian untuk kadar oksigen terlarut yaitu berada pada kisaran yang normal pada rentang 6-9 mg per liter, menunjukkan bahwasanya di perairan tersebut itu cukup layak dan aman untuk kehidupan biota laut. Kemudian nilai TDS itu menunjukkan variasi dengan perbedaan yang sangat signifikan pada kedalaman 18 meter, dan ini menunjukkan bahwa kemungkinan ada alat yang tidak terkalibrasi dengan baik. Kemudian untuk densitas bervariasi dengan nilai dari 14 hingga 17 kg per meter kubik. Pada umumnya di kedalaman yang dangkal dengan suhu yang lebih tinggi dan salinitas yang lebih rendah, densitas yang akan dihasilkan itu akan lebih rendah pula. Tapi sebaliknya di kedalaman yang lebih dalam dengan suhu yang lebih rendah dan salinitas yang tinggi, densitas yang dihasilkan itu akan lebih tinggi juga. Kemudian untuk pengukuran konduktivitas itu menunjukkan nilai yang normal dengan variasi pada kedalaman 24 meter yang lebih besar. Kemungkinan hal ini terjadi itu karena pengaruh air tawar itu lebih rendah sehingga konduktivitas lebih stabil dan mendekati nilai umum untuk konduktivitas air laut. Next. Oke, untuk modul 3 kesimpulannya yaitu pertama, data yang kami ambil menunjukkan bahwa beberapa parameter seperti salinitas, densitas, dan konduktivitas itu meningkat seiring bertambahnya dengan kedalaman yang sudah ditentukan. Kemudian lonjakan turbiditas dan TDS pada kedalaman 18 meter itu bisa saja disebabkan oleh adanya fenomena lokal seperti upwelling atau aktivitas biologis. Kemudian
Nilai pH yang menurun dengan bertambahnya kedalaman mungkin menunjukkan bahwasannya ada peningkatan kandungan CO2 atau proses penguraian bahan-bahan organik yang mempengaruhi keasaman air. Kemudian suhu yang kami dapatkan itu relatif stabil di semua kedalaman, di mana hal ini menunjukkan bahwasannya perairan tersebut mungkin memiliki lapisan termoklin yang tidak terlalu tebal. Maksudnya di sini suhu air di permukaan dan kedalaman yang lebih dalam itu tidak terlalu berbeda, sehingga terjadinya pencampuran air yang baik. Kemudian untuk peningkatan DO pada kedalaman 18 meter dapat menunjukkan bahwasannya ada aktivitas fotosintesis atau proses fisik lainnya yang memperkaya kandungan oksigen di lapisan tersebut. Oke, saat ini kita akan masuk ke modul 4, ekosistem dan kualitas air laut sebaran pantai. Next, di modul ini kita akan melihat kualitas air laut di sebaran pantai atau daerah kajian yang kami ambil, apakah cocok untuk ekosistem yang hidup di sana. Pada daerah kajian kita mengambil di dermaga Pulau Tunda, ada 3 titik. Yang pertama di bagian dalam dari dermaga Pulau Tunda, titik 1, dan di titik 2 ada di tengah-tengah antara luar dan dalam titik dermaga Pulau Tunda, dan yang bagian ketiga ada di bagian luar Pulau Tunda. Untuk hasil dan analisis yang kami ambil, kita menggunakan beberapa alat, ada refraktometer, pH meter, dan WQM Lutron untuk mengukur salinitas, temperatur, pH, dan DO maupun turbinitas pada lokasi daerah kajian. Di sini kita lihat dengan alat yang kita gunakan, salinitasnya dalam keadaan normal yaitu 2,9 hingga 3,99 ppt, di mana ada salinitas yang diukur oleh refraktometer, salinitasnya terlihat rendah karena pada saat pengukuran, beberapa saat sebelum pengukuran terjadi hujan yang sangat lebat, mengakibatkan kelimpahan air tawar di air laut sehingga mengakibatkan salinitas yang tergolong rendah. Untuk temperaturnya normal di 28,4 derajat Celcius, pH dalam keadaan normal, kecuali ada beberapa alat yang ketika kami gunakan kalibrasinya kurang baik sehingga mengakibatkan ada pH yang tergolong rendah. Next. Ini juga sama, ada 3 titik. Ini di titik kedua, masih dalam keadaan normal. Namun di sini WQM Lutron menunjukkan pH yang cukup asam. Itu dari penelitian yang kami lakukan, kami lihat bahwa ada kurangnya kalibrasi dari alat sehingga mengakibatkan pH yang tergolong rendah. Dan turbinitas di tempat itu tergolong tinggi karena keruhnya air dan juga kurangnya masyarakat pemahaman dalam menjaga lingkungan sekitar. Sehingga banyaknya sampah atau limbah-limbah yang dibuang langsung ke laut. Ini di titik ketiga. Kalau mau dilihat dari titik pertama, kedua, dan ketiga, hasil yang ditentukan oleh alat tidak begitu jauh karena waktu pengambilan dan juga titik pengambilan begitu dekat sehingga tidak mengakibatkan titik ekstrim ataupun nilai-nilai dari hasil alat yang berbeda. Next. Ini perbedaan nilai salinitas pada 3 alat yang berbeda yang kita gunakan. Ada refraktometer yang warna biru, hanameter yang warna orange, dan WQM yang warna abu-abu. Kalau kita lihat, ada 3 hasil yang berbeda, di mana yang paling kecil adalah refraktometer di 29 atau 2,9, yang paling tinggi hanameter, dan di tengah-tengahnya adalah WQM. Kalau kita lihat sebenarnya salinitas pada tempat itu tergolong rendah karena terjadi badai atau hujan yang sangat deras sebelum pengukuran. Mungkin saja ketika pengukuran menggunakan hanameter terjadi kesalahan atau kalibrasi yang berbeda dengan alat-alat. Ya, kita tahu perbedaan alat sehingga mengakibatkan kalibrasi atau pengukuran yang berbeda. Dan dari hasil penelitian yang kami lakukan menggunakan alat-alat kualitas air laut yang ada di sebaran pantai tersebut, kualitas air laut di sana sangat bisa dibilang tergolong mendukung ekosistem untuk hidup di sana. Dan kita menemukan beberapa ekosistem yang ada di sana seperti pohon cemara laut, siput laut, dan juga padang lamun. Ada juga ikan-ikan dan terumbu karang yang di sana, namun tidak sempat kami mengambil dokumentasi tersebut. Kita masuk ke kesimpulan modul 4, ekosistem laut Pulau Tunda menunjukkan keragaman hayati yang tinggi dengan biota seperti lamun, rumput laut, dan terumbu karang, dan beberapa spesies lainnya. Itu karena kondisi lingkungan yang umumnya mendukung biota laut, di mana suhunya stabil, kualitas air lautnya cukup, dan juga kandungan oksigen terlarutnya bisa terbilang cukup untuk mendukung ekosistem hidup di sana. Seperti yang kita lihat tadi, salinitasnya tergolong rendah karena terjadi hujan sebelum melakukan pengukuran. Ekosistem laut terutama di zona pesisir terumbu karang sangat membutuhkan cahaya, dan pada saat pengukuran
itu turbinitasnya sangat tinggi yang mengakibatkan bahwa cahaya berkurang atau air yang di lokasi daerah kajian tersebut tergolong kabur sehingga terumbu karang dan fitoplankton agak sangat sulit untuk mendapatkan cahaya. Pulau Tinta memiliki ekosistem laut yang kaya dan mendukung ekowisata berbasis konservasi, namun faktor-faktor tekanan seperti aktivitas manusia, polusi, dan erosi perlu dikelola dengan baik agar menjaga ekosistem dan kualitas air laut yang ada di sana. Seperti yang kita tahu, ekosistem dan kualitas air laut sangat berhubungan. Ketika ekosistem stabil, kualitas air laut pun akan stabil. Begitu juga sebaliknya, ketika kualitas air laut stabil akan mendukung ekosistem stabil di daerah tersebut. Sekian simpulan dari modul 4. Baik, selanjutnya saya Nora Primalestari dengan NIM 129231115 ingin menjelaskan modul 5 yaitu fitoplankton, zooplankton dan hydrocolor. Baik, di PPT sudah saya letakkan daerah kajiannya di mana untuk mengambil fitoplankton sendiri kita ada 3 titik, zooplankton ada di 1 titik yang sama dan hydrocolor juga di 1 titik yang sama. Next. Baik, nah di sini saya mencantumkan hasil dan analisis di mana saya mencantumkan klasifikasi fitoplankton. Fitoplankton yang kami temui di 3 titik itu yang pertama itu ada 5 jenis. Boleh next? Nah, saya juga mencantumkan kelimpahan fitoplankton, di mana saat mengambil sampel fitoplankton ini, kami menggunakan 3 metode, yaitu metode langsung vertikal, metode langsung horizontal, dan metode tidak langsung. Dan dari sampel itulah kami mendapatkan kelimpahan fitoplankton yang tertera di PPT. Next. Next. Nah, di sini juga saya mensertakan daerah kajian untuk pengambilan sampel zooplankton. Nah, di sini saya mensertakan gambar zooplankton yang sudah dilihat di mikroskop di laboratorium. Next. Nah, saya juga memberikan klasifikasi zooplankton, di mana pengambilan sampel zooplankton kami lakukan di dua waktu, yaitu siang hari dan malam hari. Nah, untuk yang 5 jenis, untuk yang siang hari kami mendapat 8 jenis zooplankton, sedangkan untuk yang malam hari kami mendapatkan 6 jenis zooplankton. Next. Nah, saya juga memberikan di sini hasil dan analisis terkait kelimpahan zooplankton. Lanjut. Next. Nah, di sini juga saya memberikan perhitungan terkait cara menghitung kelimpahan zooplankton, di mana untuk sampel siang hari didapatkan 3.312,10 mili, sedangkan di sampel malam hari didapatkan lebih sedikit daripada sampel siang hari, yaitu sebesar 1.783,43 mili. Boleh next? Nah, di sini juga saya menyertakan daerah kajian untuk metode hydrocolor. Boleh next? Nah, untuk pengukuran hydrocolor sendiri kami menggunakan 2 software yaitu Android dan iOS atau iPhone. Boleh next? Nah, yang tadi itu merupakan pengukuran hydrocolor menggunakan Android, sedangkan yang di sini adalah pengukuran hydrocolor menggunakan iPhone. Nah, di sini saya akan memberikan analisis terkait modul 5, di mana fitoplankton sendiri merupakan organisme laut yang kita tahu dapat melakukan fotosintesis. Selain itu, pengambilan sampel dilakukan dengan 3 metode ya, yaitu metode langsung vertikal, metode langsung horizontal, dan metode tidak langsung. Untuk analisis yang kedua yaitu pengambilan zooplankton dilakukan di siang hari dan malam hari. Tujuannya untuk mengetahui atau melihat perilaku migrasi vertikal harian pada zooplankton. Yang ketiga adalah parameter yang dapat dianalisis dari hydrocolor adalah warna air, klorofil A, turbiditas, dan ISPM. Boleh next? Nah, saya akan menarik kesimpulan dari modul 5. Yang pertama, perbedaan kelimpahan fitoplankton pada lokasi kajian dapat disebabkan oleh perbedaan jumlah nutrien yang berbeda.
Walaupun lokasi kajiannya yang kami gunakan itu dekat dengan saling dekat atau tidak terlalu jauh, namun lokasi kajian itu tuh berbeda-beda. Apalagi dia itu terdekat dekat dengan muara sungai yang kaya akan nutrien. Nah, untuk kesimpulan yang kedua, itu terkait zooplankton, yang dimana pada siang hari itu didapatkan lebih banyak zooplankton daripada malam hari. Nah, ini saya menarik kesimpulan karena kondisi cuaca, air yang keruh, dan faktor lainnya seperti salinitas, suhu, dan kadar oksigen. Nah, untuk kesimpulan yang ketiga yaitu untuk kesimpulan hydrocolor, di mana hasil dari pengukuran hydrocolor itu kualitas pada daerah kajian cukup baik yang kita lihat bahwa fitoplankton dapat beradaptasi dengan baik dan melakukan fotosintesis. Untuk modul 5 cukup. Baik, selanjutnya yakni modul 6 terkait terumbu karang, nekton, dan juga bentos. Dengan saya, Rizky Tanada Anwar, dengan NIM 12923-109. Pada daerah modul ini, yakni kami berada di 3 titik. 1, 2, 3 titik tersebut berupa di perairan dangkal pesisir pantai Pulau Tunda. Next. Kemudian hal yang kami dapatkan yakni terdapat padang lamun yang merupakan tumbuhan dalam air yang memiliki daun tipis dan memanjang seperti pita. Pada padang lamun ini biasanya berada di daerah pasang surut dan perairan dangkal. Pada penelitian kami, padang lamun kami temukan di perairan pesisir Pulau Tunda yang juga merupakan wilayah pasang surut dan perairan dangkal di Pulau Tunda. Next. Kemudian kami juga menemukan siput laut yang merupakan organisme berselubung dua dengan memiliki cangkang keras. Siput laut ini biasanya ditemukan di perairan tawar dan juga perairan di laut. Pada penelitian kami ini, siput laut ditemukan di pesisir perairan Pulau Tunda dengan ukuran yang kecil dan juga bercangkang besar. Next. Kemudian kami menemukan koral bercabang, yang dimana koral bercabang ini memiliki cabang-cabang yang tumbuh di kedalaman pesisir laut atau pantai, yang dimana koral bercabang ini kami temukan merupakan spesies dari Acropora yang memiliki cabang panjang dan juga ramping. Koral bercabang ini ditemukan di perairan dangkal Pulau Tunda yang kurang dari 10 meter, di mana cahaya matahari yang cukup masuk untuk mendukung proses fotosintesis oleh alga simbiotik yang hidup dalam jaringan karang. Next. Kemudian terdapat rumput laut yang umumnya tumbuh di perairan dangkal dengan substrat berpasir atau berkarang. Bentuk rumput laut ini bervariasi tergantung dengan spesiesnya. Dengan beberapa memiliki daun pipi dan panjang, sementara yang lain membentuk silindris atau bercabang. Kemudian rumput laut ini juga ditemukan di perairan dangkal di Pulau Tunda yang berdistribusi meliputi area yang terlindung dari ombak besar, terutama di sekitaran terumbu karang yang merupakan tumbuh subur karena perairan yang kaya akan nutrisi, mendukung ekosistem laut sekitar, dan juga memberikan habitat bagi organisme laut. Next. Kemudian terdapat kepiting yang kami temukan di daerah ekosistem mangrove sekitar warga di Pulau Tunda yang menyediakan habitat ideal dengan perlindungan dan sumber makanan. Bentuk kepiting ini bervariasi tergantung spesiesnya, seperti kepiting porcelain dan genus Pisidia, yang dimana distribusinya juga terkonsentrasi di area mangrove yang lebat yang mendukung kelangsungan hidup kepiting yang di lingkungan ini. Next. Kemudian komposisi jenis bentos yang tertera pada grafik terlihat bahwa lamun pada koordinat 2 lebih banyak dibandingkan koordinat lain karena pada kondisi lokasi koordinat 2 ini perairan dangkal dekat dengan pantai terutama di kawasan dengan substrat berpasis atau berlumpur. Lamun juga banyak komposisinya ditemukan di perairan dangkal karena lamun membutuhkan sinar matahari yang cukup untuk melakukan fotosintesis sehingga mereka tumbuh subur di perairan yang tidak terlalu dalam. Selain itu, perairan dangkal ini juga terlindung dari ombak besar yang menyediakan kondisi yang stabil untuk pertumbuhan akar dan rhizom lamun yang membantu mereka menstabilkan sedimen dan membentuk habitat penting bagi spesies laut. Next. Nah, kesimpulan dari modul 6 yakni pertumbuhan lamun di perairan dangkal yang tumbuh subur dikarenakan kaya akan cahaya di sekitar Pulau Tunda, kemudian substrat berpasir yang mendukung di Pulau Tunda juga menyediakan tempat bagi lamun untuk berakar dan berkembang. Kemudian yang ketiga yakni banyaknya bentos dan terumbu karang yang ditemukan di sekitar Pulau Tunda dikarenakan area yang terlindung dari ombak besar dan juga membantu menjaga stabilitas ekonomi ataupun ekosistem dari pertumbuhan bentos dan terumbu karang. Yang terakhir yakni kualitas air bersih di Pulau Tunda juga mendukung fotosintesis serta kesehatan bentos dan terumbu karang yang berkontribusi pada ekosistem laut yang seimbang. Nah, inilah hasil pemaparan terkait hasil kulap kami mengenai laporan kuliah lapangan dari mata kuliah pendahuluan oceanografi. Sekian dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.